Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayat. Wonten laksanipun para sepuh ini sepuh ingkang satu dina bekten dumateng para alim, para asatidzah, wabil khusus takmir masjid al-hikmah ingkang satu kehormatan dan kepada jamaah masjid al-hikmah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, barokah, taufik dan hidayah dari Allah Taala. Allahumma amin. Juga terkhusus bagi anak-anak kami yang pada saat ini ada di tengah-tengah kita, mereka yang oleh Allah diberikan cobaan dan bisa jadi karena ayah atau bapak mereka yang sudah tidak ada lagi, ataupun yang juga berada dalam keadaan doa lemah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Kita makmur rahmatnya dalam iman dan Islam, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah masih menggerakkan hati kita untuk bersama-sama bermajelis di dalam majelis yang mulia. Insya Allah adalah ngajian, ngaji. Nek tembung ngaji itu jadinya lojo ngatur jiwa nopo hati, ben artinya temoto sehingga kita bisa dapat menentukan benal akbar batin. Ngaji itu disakit nopo dan caranya lojo kira-kira lojo sing makap siji. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya, termasuk kita insyaallah yang senantiasa setia mengikuti atas sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat jamaah masjid al-hikmah rahimani wa rahimakumullah, merupakan kebahagiaan tersendiri yang tidak ada terkira bahwa pada sore hari ini Allah pertemukan kita di sebuah majelis yang mulia untuk bersilaturahmi. Dan barangkali Bapak Ibu ada yang timbul pertanyaan, ya, kok Ustaz orang kayak biasanya? Kalau biasanya Ustaznya datang menuju ke mimbar sendiri, kalau saya ke mimbar boleh ini video jalannya, ya, dituntun oleh saudara saya tadi. Ya, jadi memang ada perbedaan di antara kita yang sangat biasa, ya. Saya itu dari dunia lain kalau itu, ya, yaitu dari dunia tunanetra, karena Allah menganugerahkan kepada saya itu kebutaan pada kedua belah mata saya, ya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi ayatul kauniyah
menjadi ayat-ayatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata saudara-saudara sekalian itu beragam. Ada yang seperti saya, ya tidak bisa melihat. Nah ini di hadapan panjenengan saya membawa ya sebagai contoh adalah Al-Quran Braille. Al-Quran yang memang dikhususkan untuk tunanetra. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu ada yang membawa Al-Quran ini sama membacakan ya sebagai salah satu landasan yang akan kita bahas insya Allah nanti, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Ya, surat An-Nisa ayat 36. Wonten sing hafal Quran mboten? Ibu-ibu ada yang bawa Quran? Enggak ada. Kalau begitu ini akan saya bacakan ya surat An-Nisa ayat 36 dari Al-Quran Braille. Al-Quran yang bisa dibacanya dengan diraba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sadaqallahu alazim. Ini surat An-Nisa ayat ke-36 ya, yang insya Allah akan menjadi landasan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana diminta oleh panitia untuk membahas tentang bagaimana Islam itu menempatkan anak-anak yatim dan juga kaum du'afa seperti apa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam kehidupan kita atau kehidupan keseharian kita, ada sebagian di antara kita yang dalam hal materi kurang beruntung, sehingga istilahnya jatuh dalam keadaan fakir ataupun miskin. Kemudian juga ada sebagian di antara ya, saudara-saudara kita yang ditinggalkan, seorang istri yang ditinggalkan oleh suami, yaitu karena wafat, dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Ini yang disebut dengan anak-anak yatim. Jadi definisi yatim secara fikih itu anak-anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya dan mereka itu belum balik. Jadi kalau misalnya ada seorang yang disebut anak meninggal atau wafat ayahnya, kok wis bermosen, ya itu berarti bukan anak yatim. Batasannya adalah sampai balik. Sampai balik ini disebut dengan anak yatim. Lalu bagaimana ajaran kita Islam ini mensikapi atau mengajarkan agar kita bersikap kepada mereka? Ya. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, Islam sebagai agama yang sempurna, saya katakan Islam agama yang sempurna yang telah disempurnakan oleh Allah. Nek
Islam itu sampun sempurna. Nek wongnya sempurna mboten Pak? Sempurna mboten Bu? Ya. Kalau orangnya banyak yang masih jauh dari sempurna, termasuk kita. Ya. Termasuk kita masih jauh dari kesempurnaan. Maka kita harus berusaha untuk seberapa kita mendapatkan kesempurnaan dalam ajaran Islam. Ya ini sangat berbeda dengan pendapat salah seorang yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna. Islam baru menuju kesempurnaan. Enggak. Ya. Allah telah menyempurnakan Islam sebagai aturan, sebagai din ataupun milah bagi umat manusia yang mengatur tata hubungan antara hamba, yaitu kita manusia dengan Allah sebagai Al-Khaliq dalam bentuk akidah dan ibadah, serta mengatur tata hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain, ya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitarnya, yang itu kita kenal dengan istilah muamalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 36 yang sudah dibacakan, Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah serta janganlah kalian mempersekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Ini dasar tata hubungan antara manusia dengan Allah, yaitu hendaknya seseorang mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Kita harus hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ya, ini dasar hubungan atau tata hubungan manusia dengan Allah. Kemudian Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wal yatama, dan anak-anak yatim, wa jaril qurba, dan tetangga-tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga-tetangga yang jauh, wasabil bil jambi, dan sahabat-sahabat yang sejawat, ya. Kemudian wabni sabil, serta orang-orang yang berada dalam perjalanan atau bermusabil, wa malakat amankum, dan juga hamba-hamba sahaya kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai muhtalan fakhura, orang-orang yang membanggakan diri dan sombong. Ya. Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita agar kita senantiasa menyembah kepada Allah SWT. Kemudian kita juga berbuat baik kepada kedua orang tua dan anak-anak yatim, ya, dan anak-anak yatim. Sebentar. Oh, awal masakin, masalahnya ada yang terlewat, ya. Wal yatama wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas secara khusus dari kebaikan, di mana kita harus berbuat baik kepada ahli yang dapat masakin. Ya. Berbuat baik kepada kedua kelompok dalam tanda petik tiga kelompok masyarakat ini, yaitu ahli yang dapat masakin. Ini merupakan perintah langsung dari Allah Taala, bahkan memiliki kaitan langsung dengan keimanan seseorang. Apakah seseorang itu memiliki keimanan yang sempurna
akan dapat diindikasikan dari bagaimana mereka mensikapi anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Bapak Ibu hafal surat Al-Maun ya? Yang tadi awal saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng. Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din. Di dalam ayat yang pertama ini Allah bertanya, ya, akan tetapi pertanyaan Allah itu tidak membutuhkan jawaban. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan ad-din? Ya. Ad-din, para ulama memberikan penjelasan ada beberapa makna. Yang pertama, ad-din itu maknanya adalah agama. Ini sebagaimana di dalam surat Al-Imran, ya, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi daripada orang yang bukan Islam dinan, fala yuqbal minha." Ya. Dan barang siapa yang mencari agama selain Allah, selain Islam, ya, maka akan ditolak daripadanya agama tersebut. Dan di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi kalau diterjemahkan siapakah orang-orang, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Ya, artinya Allah mempertanyakan kita. Islam sebagai agama yang sempurna ternyata didustakan oleh sebagian orang. Ya, yang mendustakan itu adalah Islam itu sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang kedua, makna din yang kedua adalah akhirat. Maliki yaumid din, yang menguasai hari pembalasan. Nah, berarti kalau kita terjemahkan, tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan hari akhir? Mendustakan hari akhir, seseorang yang dia mendustakan hari akhir, maka perbuatannya di dunia, baik tindakan maupun ucapannya, tentu tidak akan pernah dipertimbangkan akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat. Akan tetapi kalau orang yang beriman kepada hari akhir, ia akan selalu berusaha menjaga ucapan perbuatannya. Karena apa? Setiap ucapan meskipun sepatah kata, setiap tindakan itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, Al-Aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Ini terjemah mudahnya atau terjemah bebasnya itu menghardik. Ya. Dalam pengertian menghardik ini bukan hanya sekedar menghardik dengan kalimat atau kata-kata yang kasar, akan tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak menyenangkan, yang membuat sakit hati terhadap rakyat. Ya. Misalnya, meskipun tidak menghargai kata-kata, tapi mohon maaf, merintahkan membeli, ya kan? Ini juga termasuk dalam kata beli menghargai. Atau kata-katanya halus, tapi yang
dan mereka tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi ternyata orang-orang yang didustakan oleh Allah dianggap sebagai pendusta orang Muslim, bukan selain Muslim. Nah, kalau selain Muslim jelas sebagai pendusta. Okay. Dalam hal ini adalah orang-orang Muslim yang oleh Allah dikatakan pendusta, yaitu mendustakan hari akhir, mendustakan agama Islam yang menjadi agamanya, yaitu mereka orang-orang yang yatim, anak yatim, dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Oleh karena itu maka agar kita tidak menjadi orang-orang yang mendustakan agama, yang katanya kita telah yakin bahwa Islam ini agama yang sempurna, yang paling benar, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, ya, maka kita hendaknya mengikuti apa yang ada menjadi petunjuk di dalam Al-Quran dan juga di sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, lalu apakah kita harus berbuat baik kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin? Apakah hanya cukup di tanggal 10 Muharram? Ya, yang orang kebanyakan menganggap ini sebagai istilahnya lebaran, yang lebarannya anak-anak yatim. Maka ternyata Bapak Ibu sekalian, berbuat kepada anak yatim itu justru adalah sepanjang waktu, tidak dibatasi kapan kita harus berbuat. Akan tetapi sepanjang waktu kita harus berbuat baik kepada mereka. Di bulan Muharram atau di luar bulan Muharram, maka kita harus berbuat baik terhadap anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Ini jangan sampai menjadi sebuah pemahaman. Kita punya rezeki di bulan Dzulhijjah kemarin misalnya. Sebenarnya anak-anak miskin yang membutuhkan, tapi karena ada keyakinan nanti 10 Muharram adalah lebarannya anak yatim, kemudian harta tersebut ditahan menunggu tanggal 10 Muharram ini. Ya, keliru Bapak. Ya, ada pun dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya tanggal 10 Muharram memiliki kekhususan fadilah bagi yang akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Dalil-dalil dari hadis-hadis yang ada tersebut ternyata tidak satu pada derajat sahih. Namun menyangkut di bulan Muharram bukan melarang, silahkan saja. Hanya jangan sampai dalam pemikiran kita menyangkut di anak yatim, memberi makan orang miskin itu menunggu bulan Muharram. Ya, nanti kalau sudah bulan Safar, padahal bulan Muharram masih 11 bulan yang akan datang, ya kan? Ada anak yatim, anak miskin, hartanya ditahan nanti 11 bulan yang akan datang baru dikeluarkan. Ya. Dan para sebagai orang-orang yang memberikan perhatian terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin, ini di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari di dalam kitab Adab-ul-Mufrad. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i 'alal amratin wal
menanggung al-amalah itu bisa saja karena bercerai atau karena suaminya meninggal atau wanita yang sudah sepuh tapi belum pernah menikah. Ini termasuk dalam kategori al-amalah. Barang siapa yang berusaha menanggung, membiayai ya, para al-amalah ini dan orang-orang miskin, kalau menjadi fisabilillah, seperti mereka berjihad di jalan Allah. Wajasunnah, dan seperti wakal ini yasunnah, dan seperti berpuasa sepanjang hari. Wayaqumul lail, dan seperti mendirikan salat lain atau melaksanakan ibadah. Ini masya Allah. Ternyata keutamaan menyantuni anak yatim dan orang-orang miskin ini sedemikian dahsyat. Di dalam hadis ini tidak disebutkan secara dohir ya as-sa'i alal al-mar'ah ya. Tidak ada yatim tapi miskin. Di dalam hal ini dikandung maksud yang namanya janda. Hampir sebagian besar mereka memiliki anak yang ditinggalkan oleh suami. Nah, kalau anak yang ditinggalkan karena mati suaminya, itu disebut anak. Pahalanya seperti orang berjihad fisabilillah. Padahal berjihad fisabilillah, masya Allah, itu merupakan antara wassalam, ya, merupakan puncak, ya, puncak atau penahannya daripada amal itu adalah jihad. Kemudian berpuasa apabila satu hari saja puasa kita diterima oleh Allah, maka kita akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu masya Allah. Dan seperti orang yang melakukan atau menegakkan sholat malam, ini kita menyantuni janda, orang miskin, anak yatim, maka kita mendapatkan 3 kebaikan sekaligus. Ini masya Allah. Ya, masya Allah. Padahal kita bisa jadi tidak mungkin melakukan 3 kebaikan sekaligus ini. Hanya saja betul ya, ketika kita menyantuni ya al-amalah ini harus adil dan ikhlas. Jangan sampai ada bagus tidak pakai janda-janda muda ya. Kemudian malah janda-janda yang buat mencuai. Nah, ini tidak seperti itu. Semuanya harus diperhatikan. Apalagi mereka yang meninggalkan suaminya meninggalkan anak yatim, maka ini harus lebih diperhatikan. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua, di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyatakan dari Urwah, hadisnya itu ana wa kafirul yatimi tahatai. Di dalam riwayat yang lain dikatakan hakada. Aku dan orang-orang yang menanggung biaya anak-anak yatim itu seperti ini. Rasulullah memberikan syarat. Ya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Bapak itu bayilah bapak Rasulullah sedikit menegakkan. Anak bakal yatimi fil jannah. Maaf, yang terlupa fil jannah. Aku dan orang-orang yang menanggung biaya orang-orang yatim, anak-anak yatim itu di dalam surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Itu masya Allah. Ini menunjukkan orang-orang yang menyambungi anak-anak yatim dan juga memberikan perhatian atau makan kepada orang-orang miskin. Karena itulah maka di dalam surat Duha Allah juga berfirman wa amman yatima fala
Dan terhadap anak-anak yatim janganlah kalian sewenang-wenang. Kita dilarang sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim di dalam arti kalau dulu di zaman Rasulullah begitu ada seorang wanita meninggal, anak-anaknya masih kecil, itu biasanya dibeli. Hartanya itu didolimi oleh tetangga-tetangga. Ya, berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim, harta anak yatim. Nah kalau sekarang insya Allah tidak berbeda maksudnya. Banyak orang-orang yang membeli anak-anak yatim juga. Nah ini makanya mohon maaf, hati-hati sekali kepada kita yang saat ini terlibat dalam urusan anak-anak yatim. Ya, karena ancaman dari Allah Taala itu berat sekali. Ketika kita istilahnya memusuhi harta anak yatim. Ya misalnya kita membuat yayasan anak yatim, berdonasi kemana-mana, dapat donasi. Ya, anak yatimnya makan ayam bahasa untuk 3 orang, tapi yang termasuknya 3 bahan dimakan sendiri. Ini termasuk ya sudah mendolimi anak-anaknya. Berdonasi katanya untuk santunan anak yatim, tapi ternyata dari donasi tersebut sebagian digunakan untuk mengantar sholat. Katanya untuk menyenangkan anak. Ini juga termasuk yang salah. Yang namanya mengampuni anak yatim dari harta yang ada dia diserahkan kepada anak yatim. Kalau memang hartanya itu banyak, maka diperbolehkan untuk mengelolanya sampai anak yatim tersebut itu dewasa, mampu mengurus hartanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat keras memperingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 10, Bapak Ibu. Ya. Ini mohon diperhatikan surat An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatimi dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka mereka hakikatnya memasukkan atau makan dalam perut mereka itu ke api, api neraka. Wa yaslawna sa'ira, dan kelak mereka itu akan dimasukkan ke dalam api yang menyala. Jadi kelak di akhirat, ya kita mudah-mudahan tidak menang, karena kita insya Allah masuk ke surga. Ya, ahli neraka itu ada yang ringannya di dunia menurutnya semua lubang yang ada di dunia itu keluar api. Dan semua orang ahli neraka itu paham kalau itu adalah orang yang suka makan hartanya anak yatim. Karena itu sekali lagi ya, berat dan juga merupakan perkara yang bukan perkara remeh-temeh ketika kita berurusan dengan hartanya anak-anak yatim dan juga menyakiti orang-orang miskin. Maka yang harus kita lakukan apabila kita mendapatkan amanah tersebut, kita berikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Di dalam surat Al-Isra juga Allah menyatakan wala taqrabu al-yatama illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik tersebut tadi yang saya katakan, harta yang dikelola, kemudian setelah anak yatim tersebut besar diberikan kepada anak yatim tersebut. Ini termasuk cara yang baik di dalam mengelola harta anak yatim. Atau kita juga menjadi pengurus yayasan, ya, yayasan anak yatim ini, anak yatimnya makan kerupuk, ya kita makan kerupuk, ya. Jangan kemudian sebagai pengurus yayasan
malah justru memanfaatkan harta anak yatim untuk membiayai kuliah anaknya. Ya, itu bisa. Dan ini diancam oleh Allah bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim mereka itu akan disiksa dengan siksa yang Allah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin Allah, mudah-mudahan ya kita semuanya diberi petunjuk oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita, kemudian kita bisa memberikan perhatian kepada mereka dengan menyampaikan dan juga memberi makan kepada mereka. Insya Allah keutamaannya luar biasa besar dan kita akan mendapatkan puncak kebahagiaan di sisi Allah, yaitu keridhaannya, rahmatnya, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa membuka hati kita semuanya untuk lebih bersemangat di dalam berbuat kebaikan. Astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah di akhir tausiah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di atas jalannya, sehingga kita tetap berada di atas kebenaran, jauh dari kesesatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan tuwafiqu ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqulu rijal Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma Rabbana